Formula E berjalan lancar, on the track, sesuai dengan target, jauh sekali dari apa yang dikatakan oleh media sosial, terutama kalangan buzzer-buzzer yang otaknya dikit itu jauh sekali. Pak Wigiono, gimana rasanya membangun sirkuit Formula E seperti sekarang nih? Turut bangga, Pak. Bangga ya? Bangga, Pak. Karena dari saya sendiri baru pertama kali, Pak, untuk pekerjaan seperti ini. Jadi saya masih selain pengen cepat selesai, juga nantinya akan bangga kalau sampai selesai nih, Pak. Kalau sampai selesai ya. Selama ini yang menjadi masalah apa ya rasanya yang menjadi hambatan sama kerja di sini? Biasa sih, Pak. Kita kerja udah ngikutin arahan dari pimpinan, dan kalau ada kendala kita koordinasikan, dan alhamdulillah selama ini kayaknya kan sebelumnya tuh ada kambing, lumpur, yang seperti ada penyanyi datang kemari waktu itu gimana? Benar dong? Itu udah saya juga baca dari berita, Pak. Nggak ada tapinya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, kambingnya nggak ketemu? Saya dari awal kerja di sini nggak ketemu kambing? Nggak ada. Karena sesuai dengan apa yang ditargetkan, sirkuit itu relatif sudah hampir mencapai 100% secara sirkuit, secara lintasan. Kalau pedok apa segala macam kan nanti itu portable ya, dikirim dari sana tinggal dipasang-pasang aja. Jadi ada beberapa hal yang mereka katakan. Pertama, sirkuitnya tidak ada. Ternyata sirkuitnya ada dan itu diancam. Kedua, seorang pecundang yang kuliahnya DO 2 kali mengatakan bahwa sirkuit ini tidak akan jadi. Ternyata sirkuit ini jadi. Bahkan dia datang kemari sambil ngaman kambing. Yang ketiga, ada lagi isu baru soal penonton yang katanya cuma 10.000. Itu datanya ngelap dari pohon sengon atau dari mana saya nggak tahu. Kemungkinan dari awal memang tidak pernah ada yang mengucapkan data bahwa penonton akan 90.000. Sepenuh-penuhnya Ancol itu hanya 150.000 orang lebih, 159.000. Itu sudah seluruh kawasan Ancol akan penuh. Jadi kalau ada yang mengatakan 90.000 ya itu ngawur gitu ya. Jadi kemungkinan ini adalah sesuai dengan ini dari awal antara 30 sampai 40.000 penonton. Itulah yang proporsional untuk menonton sirkuit di arena yang sebatas di Ancol Timur saja. Kira-kira itu. Kenapa kita memilihnya pada Formula E? Karena ini adalah menggunakan listrik. Ini masa depan mobilitas penduduk. Mobilitas orang itu akan menggunakan tenaga listrik. Dan bila sekarang muncul kesadaran itu muncul, lalu kita juga berharap nantinya industri listrik, kendaraan listrik itu tumbuh. Indonesia salah satu produsen untuk bahan baku baterai ya, lithium. Jadi ini adalah sebuah turnamen yang berorientasi pada masa depan. Managing Direktur Formula E Jakarta, Gunung Kartiko, mengatakan bahwa kargo perlengkapan balap mobil listrik ini sudah tiba di Jakarta secara bertahap. Seperti diketahui, balap Formula E Jakarta akan digelar pada 4 Juni 2022. Namun Kartiko belum menjelaskan di mana kargo perlengkapan tersebut disimpan. Selain itu, panitia Formula E Jakarta juga belum mengungkapkan sejak kapan kargo-kargo tersebut tiba di Indonesia. Kargo perlengkapan Formula E Operation sudah tiba di Jakarta, masuk secara bertahap, ujar Kartiko Selasa. Sebagai informasi, Formula E Jakarta akan digelar 18 hari lagi di Jakarta International Air Circuit, Ancol, Jakarta Utara. Dalam balapan mobil listrik ini, sebanyak 22 pembalap akan beradu cepat memperebutkan podium pertama. Meskipun perhelatan Formula E Jakarta tinggal sebentar lagi, namun publik kerap mempertanyakan perkembangan dari persiapan ajang balap mobil listrik ini. Semua persiapan mulai dari pembangunan sirkuit, tiket, sponsor, hingga keberadaan perlengkapan balap dan tim. Bila dibandingkan dengan penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret 2022 lalu,
Kargo-kargo tim MotoGP telah berdatangan ke Indonesia sejak 9 Maret 2022 atau 3 pekan sebelum penyelenggaraan melalui Bandara Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, dalam beberapa event, kasus mengenai keterlambatan kargo juga pernah terjadi pada saat insiden spesial menyebabkan mundurnya jadwal MotoGP Argentina 2022. Dorna Sport pun memberi penjelasan penyebabnya.